Bayangkan, sudah berakhir, dan ini baru permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah SWT, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, realitas pahit yang selalu diabaikan. Coba jujur, masih banyak orang percaya bahwa konflik global akan segera selesai, bahwa Amerika dan Iran akan damai, bahwa ekonomi dunia akan pulih seperti dulu. Tapi menurut Profesor Jiang, itu adalah ilusi. Kita sedang hidup di titik balik sejarah. Akhir dari era unipolar, era di mana Amerika mengendalikan dunia. Dan setelah ini, yang muncul bukan perdamaian, tapi dunia yang lebih liar, lebih keras, dan lebih tidak terduga. Yang kedua, dunia masuk era baru yang kejam. Ini bukan sekedar perubahan politik, ini adalah perubahan sistem peradaban. Dunia akan berubah menjadi multipolar. Banyak kekuatan besar saling berebut pengaruh. Tidak ada lagi polisi dunia, tidak ada lagi aturan yang benar-benar dihormati. Yang ada hanyalah satu hukum, siapa kuat, dia bertahan. Dan disinilah pertanyaan besarnya, Indonesia akan jadi penonton atau bagian dari pemain? Yang ketiga, kota akan ditinggalkan. Ini bagian yang jarang dibahas. Profesor Jiang memprediksi deindustrialisasi dan deurbanisasi akan terjadi. Kota-kota besar perlahan kehilangan makna. Pekerjaan digital yang selama ini terlihat keren bisa runtuh dalam hitungan tahun, dan manusia akan kembali ke dasar, tanah, air, dan pangan. Anak muda tidak lagi cukup hanya pintar teknologi. Mereka harus bisa bertahan hidup, bertani, beternak, dan produksi nyata. Dan jika ini terjadi, apakah kota-kota besar Indonesia siap menghadapi eksodus? Yang keempat, benarkah nasionalisme bangkit atau konflik? Ketika dunia mulai kacau, negara akan kembali ke akar. Nasionalisme bukan sekedar slogan lagi, tapi kebutuhan bertahan hidup. Setiap negara akan memperkuat militernya, menyiapkan generasi mudanya untuk berjuang. Bukan lagi soal karir, tapi soal membela tanah air. Dan ini menarik, Indonesia dengan sejarah panjang perjuangan sebenarnya punya DNA itu. Tapi pertanyaannya, apakah generasi sekarang masih punya semangat itu? Yang kelima, kita memasuki babak perang sumber daya yang dimulai. Perang masa depan bukan soal ideologi, bukan soal demokrasi atau komunisme, tapi soal kebutuhan dasar. Air, pangan, dan energi. Dan ini yang mengerikan, jika energi murah habis, manusia bisa kembali jadi sumber daya. Sejarah pernah mencatat itu. Perbudakan bukan hal baru, dan dalam kondisi ekstrim itu bisa terulang dalam bentuk modern. Sekarang pikirkan ini baik-baik. Indonesia adalah salah satu negara terkaya sumber daya di dunia. Itu berkah atau justru target? Yang keenam, munculnya peristiwa migrasi besar-besaran. Ketika krisis melanda, orang akan bergerak dari negara yang hancur ke negara yang masih stabil. Gelombang migrasi besar akan terjadi. Eropa, Amerika akan dibanjiri manusia, dan Asia Tenggara bisa jadi jalur atau bahkan tujuan akhir. Indonesia harus bersiap. Ketika migrasi bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan. Yang ketujuh, dunia barat mulai goyah. Selama ini kita melihat barat sebagai pusat dunia, tapi Profesor Jiang melihat hal berbeda. Eropa dan Amerika mulai rapuh, populasi yang menua, ketimpangan yang melebar, korupsi dan stagnasi yang meningkat. Dan jika ini meledak,
Yang terjadi bukan sekedar krisis ekonomi, tapi kerusuhan, revolusi, bahkan perang saudara. Dan ketika Barat goyah, dunia akan mencari pusat baru. Apakah Asia siap mengambil alih? Yang kedelapan, agama kembali menjadi poros. Di tengah kekacauan, manusia akan kembali mencari makna, dan disitulah agama kembali berperan besar, bukan hanya sebagai keyakinan pribadi, tapi sebagai kekuatan sosial dan politik. Indonesia adalah negara religius. Ini bisa jadi kekuatan luar biasa atau justru titik rawan konflik. Semua tergantung bagaimana kita menjaganya. Yang kesembilan, aliansi dunia akan berubah. Ini yang paling sulit diprediksi. Musuh bisa jadi teman, teman bisa jadi lawan. Profesor Jiang bahkan memprediksi Rusia dan Jerman bisa bekerja sama. Israel dan Iran bukan tidak mungkin mencapai kompromi. Dunia tidak lagi hitam putih, semua cair, semua berubah, dan negara yang kaku akan tertinggal. Yang ke-10, Amerika tidak akan hilang. Banyak yang bilang Amerika akan runtuh, tapi Profesor Jiang justru melihat sebaliknya. Amerika masih sangat kuat, secara geografis aman, inovasi tinggi, tapi Amerika akan berubah, lebih nasionalis, lebih fokus ke dalam, bahkan bisa kembali ke nilai agama. Dan ini akan mengubah arah dunia secara drastis. Yang ke-11, teknologi jadi alat kontrol. Ini bagian yang paling dingin. AI dan teknologi tidak selalu membebaskan, justru bisa menjadi alat kontrol. Negara bisa mengawasi, mengatur, bahkan membatasi rakyatnya. Muncul sistem baru, teknomarxisme, di mana elit hidup bebas dan masyarakat bawah hidup dalam sistem yang terkontrol, seperti perbudakan digital. Dan tanpa sadar, kita mungkin sudah masuk ke dalamnya. Yang ke-12, dunia mulai tidak pasti. Bayangkan dunia di mana tidak ada sekutu tetap, tidak ada musuh tetap, semua berubah setiap saat, seperti era 1930-an, seperti masa perang antara negara di Tiongkok kuno, kacau, dinamis, dan berbahaya. Dan dunia seperti itu yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling adaptif. Yang ke-13, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Nasib Indonesia di tengah badai. Sekarang kita tarik ke Indonesia. Kita punya semua yang dunia butuhkan. Air, pangan, energi, dan sumber daya. Kita punya bonus demografi. Kita punya posisi yang strategis. Tapi kita juga punya tantangan, ketimpangan, ketergantungan, dan polarisasi. Jika kita salah langkah, kita bisa jadi korban. Tapi jika kita tepat arah, Indonesia bisa jadi kekuatan besar dunia. Dan kita masuk ke bagian yang ke-14, pesan terakhir yang menggetarkan. Profesor Jiang menutup dengan satu pesan keras, jangan berharap dunia kembali seperti dulu. Itu tidak akan terjadi. Dunia sudah berubah dan perubahan itu permanen. Kita hanya punya dua pilihan, beradaptasi atau tersingkir. Dalam falsafah Jawa kuno ada satu peringatan. Jaman edan wis teko, sing ora eling lan waspada bakal ciloko. Zaman gila sudah datang dan mereka yang tidak sadar akan hanyut. Hari ini mungkin kita merasa aman, tapi gelombang itu sudah bergerak. Perubahan itu sudah dimulai dan Indonesia tidak boleh tidur. Ini bukan sekedar tentang bertahan, ini tentang bangkit. Bangkit sebagai bangsa yang kuat, bangkit sebagai penjaga Nusantara. Karena di tengah dunia yang kacau, satu hal harus tetap kita jaga: persatuan, kesatuan, dan jati diri bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.